puji Tuhan. Kita sangat bersuka cita pada sore hari ini kalau kita boleh bersama-sama menikmati pertemuan dan kita rasa bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan sebelumnya saya juga bersuka cita atas kehadiran hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pada sore hari ini, yang saya kasihi Pendeta Ibu Elvira Manopo dari GPDI Philadelphia Loa Duri, Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih buat kehadirannya. Kemudian juga yang saya kasih Pendeta Ibu Maria Manopo dari GPDI Rogo Jampi Banyuwangi. Terima kasih buat kehadirannya. Juga Pendeta Ibu J Koyong dari GPDI Tani Bakti Loa Janang Samarinda. Betul. Selamat datang. Terima kasih buat kehadirannya.
indah ini. Kami boleh bersyukur kepadamu, kami boleh bersukacita sebab Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami semua. Khususnya pada sore hari ini kami bersama-sama dengan sidang jemaat, kami boleh bersukacita bagaimana pemeliharaan, bagaimana penyertaan-Mu terhadap Bapak dan Ibu Rusdi, sehingga mereka boleh mengalami bagaimana penyertaan-Mu yang cukup lama, 50 tahun dalam pernikahan mereka, suka duka mereka telah lalui. Tapi saat ini, saat sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama daripada Engkau, sebab tidak ada sesuatu yang dapat mereka balas untuk kemuliaan nama-Mu selain Kamu datang mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu dan seluruh jemaat yang hadir. Kiranya Tuhan Engkau akan tolong kami. Terima kasih kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami di saat kami memuji membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami tolak semua. Kami buka ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi bagaimana cinta Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kami ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Beberapa hari yang lalu kami ada pertemuan atau reuni keluarga besar Manopo dari ibu saya di Jogja, dan bukan kebetulan kami ada di sini juga, ya Ibu ya. Kami boleh berjumpa dengan keluarga besar Bapak Rusdi juga, dan boleh melihat bagaimana keluarga ini diberkati Tuhan karena mereka juga selalu mengandalkan Tuhan dan terus melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bapak terkasih. Kami ada di pelayanan, kami melayani pekerjaan Tuhan di desa yang namanya Desa Tani Bakti, sudah disebutkan nama Ibu tadi ya. Kami di sana pelayanan sudah kurang lebih 24 tahun. Kami melayani pekerjaan Tuhan di sana, dan kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kami kuat atau mampu, tetapi semuanya karena berkat kemurahan Tuhan dan doa dari jemaat-jemaat Tuhan semuanya. Dan juga saya percaya jemaat-jemaat Tuhan di sini juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan supaya terus kuat dan terus melayani pekerjaan Tuhan. Tentunya ada juga tantangan yang kami hadapi ya, tetapi semuanya itu
memang harus dijalani ya. Dengan kemampuan kami sebagai manusia, tentunya kami tidak mampu, karena ketika kami masuk di tempat pelayanan kami yang kami layani sekarang ini, ya mereka sebenarnya menolak kami ya untuk berdiri gereja, karena mereka di sana mayoritas, tetapi kami harus berani dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga semuanya hambatan-hambatan boleh kami lalui bersama dengan Tuhan ya. Sehingga sampai saat ini kami boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan boleh Tuhan berkati, kami boleh mampu dan berkarya dalam pekerjaan Tuhan, melayani terus dalam pekerjaan Tuhan, karena kuasa Roh Kudus selalu menyertai kami dalam pelayanan ya. Saya sudah bersuami, saya bersuami satu saja, dan anak saya 2 laki-laki sudah besar ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, bantu terus kami dalam doa, dalam kami melayani pekerjaan Tuhan di Desa Tani Bakti, Loajanan, Samarinda, Kalimantan Timur. Kami terus maju dalam melayani pekerjaan Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan buat pekerjaan Tuhan, khususnya juga buat pekerjaan Tuhan di sini semakin maju, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ganti
Terus Bapa urapi kami semua Tuhan. Oh Tuhan, mari sekali lagi Tuhan kuduskan seluruh panca indera kami. Biar lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi kami semua di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap melayani Tuhan dan mendengarkan berita surgawi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya rencana Tuhan sangat indah buat kami, saudara. Di mana kali yang pertama kami ada, kami boleh berdiri melayani Tuhan di jemaat dari tempat ini, saudara. Dan saya bersyukur melihat anak didik kami, ya, walaupun kami di desa tidak, walaupun kami di desa, tapi kami melayani Tuhan, mendidik pelayan-pelayan Tuhan seturut dengan kebenaran firman Allah. Sehingga kami boleh rasakan betapa hebat kuasa Tuhan ketika kami bersandar dan berharap kepada Tuhan. Di tempat ini, ya, kami tidak ada rencana untuk kesini, saudara. Namun ini rencana Tuhan yang indah buat kami. Ya, sebetulnya dari keluarga Bapak Aan seringkali, Tante kapan datang di Jawa Timur sini? Pak Rusdi juga kalau ke Samarinda, tapi tidak pernah terlintas di hatiku nanti, ya, satu saat. Tapi ini sungguh luar biasa, saudara, rencana Tuhan. Hari yang spesial kami ketemu, ya, dengan keluarga Pak Rusdi. Kalau tadinya anak kami sudah saksikan, ya, kami reuni keluarga dan cuma iseng-iseng, ayo kita pulang, kita lewat Surabaya. Anak saya bilang, coba kita ke Mbak Kris, ya. Tapi memang, ya, keluarga ini dengan jemaat kami, ya, begitu erat. Dan saya juga gembala merasa kehilangan, ya, waktu tidak ke sini, saudara. Tapi ini pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua ini karena ketekunan mereka belajar melayani Tuhan, saudara. Sehingga kita lihat hasil yang Tuhan nyatakan bagi mereka yang setia dan perkara kecil, ya, mereka setia melayani Tuhan. Kalau saya mau bersaksi, rasanya kesaksian lebih banyak dari firman, saudara. Bangganya saya melihat anak didik saya, walaupun kami di desa terpencil, bagaimana pelayanan kami. Ya, inilah kalau tidak begitu kami tidak punya kesaksian, saudara. Namun malam hari ini kami bersyukur bahwa kemurahan Tuhan benar-benar sangat indah. Bahkan rancangan Tuhan buat kami bersama jemaat Tuhan di tempat ini, kita boleh satu beribadah, kita boleh memuji bersama-sama, kita boleh bertatap muka satu sama lain. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan, dan spesial juga buat Pak Rusdi yang ada, ya, sungguh luar biasa kemurahan Tuhan. Terus mari kita lihat kebenaran firman Allah buat kita semua pada malam hari ini. Kita baca dalam Mazmur 90 ayat 12. Kita baca firman Tuhan. Tidak apa, ya, kita baca sama-sama, saudara, ya. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Firman Allah berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya, saudara, semua kita di sini masih ada kemurahan Tuhan, di mana kita semua dapat memperhatikan, atau dengan kata lain di sini katakan menghitung, saudara. Di sini kita menghitung, atau dengan kata lain kita melihat dengan baik-baik bagaimana kehidupan saya dan saudara. Kita boleh merenungkan, ya, bagaimana hari-hari yang kita lalui, saudara. Kita bersyukur karena sungguh kemurahan Tuhan kita ada, saudara. Kalau kita lihat di dalam
ayat 9, saudara, di situ dikatakan kenapa kita doa Musa, kita menghitung hari-hari kita, saudara. Kita semua yang ada apalagi sudah di atas kepala 7 ya. Saya bersyukur tadi Ibu Gembala sudah main 80 tahun ke atas, luar biasa ya. Nah di sini kita melihat kebenaran firman Allah di ayat 9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Nah saudara, kita melihat firman Tuhan dikatakan hari-hari hidup kita seperti bayang-bayang maut saja, saudara. Seperti kembang sebentar dia layu, saudara. Nah ini hidup kita manusia di hari-hari ini. Itu sebabnya kita melihat hari yang spesial, ibadah yang spesial buat keluarga Pak Rusdi yang ada. Sudah merayakan hari pertahun HUT yang ke-50 tahun yang dalam rumah tangga. Tidak gampang saudara ya melewati ini 50 tahun. Ada biasa saya lihat orang seringkali bikin HUT ke-50 tahun, biasa dia bikin di 35 tahun. Terus kami pernah tanya, kenapa bisa belum capai di 50 tahun. Nah ini pikiran manusia saudara, mereka katakan kita belum tahu bisakah kami masuk di 50 tahun itu. Nah karena betul firman Tuhan katakan saudara, bagaimana hari-hari hidup kita manusia ini, kita bergumul selagi kita ada di dunia ini. Itu sebabnya kalau kita melihat, memperhatikan bagaimana kita hidup ya. Keluarga Pak Rusdi yang ada, terima kasih banyak kepada Tuhan ya. Mereka bisa berkata terima kasih kepada Tuhan. Hari yang spesial yang Tuhan masih kasih ya, masih sehat ya. Sudah umur berapa tahun Pak Rusdi? Ya? 73. Waduh saudara, luar biasa. Saya 75 di bulan September saudara. Tapi perasaan ini bagaimana selalu merenungkan ya, bagaimana hidup ini ya, selalu merenungkan bagaimana hari-hari yang saya lalui, hari-hari yang kita semua lalui ya, masih rahasia terus buat kita. Itu sebabnya kita melihat bagaimana ya hidup ini. Ada firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Kita merenungkan ini hidup ini, adakah menyenangkan hati Tuhan, adakah menyenangkan hati gembala kita, menyenangkan sesama kita dalam pelayanan. Ini selalu timbul dalam pikiran kita saudara. Namun satu hal kita melihat, merenungkan hidup kita sebentar saja seperti uap. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, mari kita menggunakan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Kemarin kami berbincang dengan Pak Rusdi ya, di hari ya, di lansia saudara, di lansia apa yang jadi kebanggaan kita saudara ya, selain dalam ada kegiatan dalam pelayanan, melihat anak cucu diberkati. Nah ketika kami di kebun sana, enak perasaannya memandang ya, memandang alam sekitar. Dan ya ini kebanggaan kita sebagai seorang lansia saudara. Dan di sini mungkin baru berapa yang lansia, tapi bagaimana seorang lansia dia mulai memperhitungkan hidupnya. Saya bisa umur panjang atau tidak? Bisakah seperti Ibu Gembala 80 tahun? Allah, hal yang luar biasa saudara. Namun kita bersyukur bahwa kemurahan Tuhan masih ada buat saya dan saudara sampai malam ini. Kita bangga ya. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia yang selalu mempedulikan saya dan saudara, selalu memperhatikan hidup kita. Itu sebabnya kita melihat bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini ya. Di hari-hari ini bagaimana hidup saya dan saudara dalam kita menjalani kehidupan ini, juga menjalani
pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita tidak mudah, saudara. Banyak liku-liku yang kita hadapi, banyak persoalan, tantangan, saudara. Ya, tadi anak saya bersaksi, ya, memang demikian, saudara. Apalagi kami di pedesaan. Kalau Mbak Kris sudah ya mungkin banyak dia saksikan di sini bagaimana dalam pelayanan. Pernah dia menangis, aduh sudah capek-capeknya saya begini-begini, aduh kenapa begini. Saya bilang, inilah kalau kita mau melayani pekerjaan Tuhan, ini seninya. Akhirnya dia mulai senang-senang, saudara. Nah, bagaimana di sini kita melihat ya kehidupan kita, dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami ini, saudara. Ya, bahwa hari-hari ini hari-hari yang membawa kita sebagai umat Tuhan untuk melihat ke depan bahwa sungguh kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Jadi bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, ya? Bagaimana kita seorang anak Tuhan harus punya persiapan menantikan sang pengantin, ya. Dalam kehidupan kita yang ada seringkali kita jatuh bangun, seringkali lemah, apalagi sudah di lansia, saudara, ya. Seringkali di fisik ini, saudara, tidak memungkinkan. Namun dengan kasih kemurahan Tuhan, tadi di dalam pembacaan kita di ayat 10, masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat, saudara. 70 tahun itu memang yang merasa kuat, saudara. Ada orang bilang dari 25 tahun sampai 40 tahun seperti dia naik tangga, saudara. 40 tahun ke atas sampai 50 tahun dan selanjutnya mulai turun tangga. Memang demikian, saudara, kita alami. Bagaimana kuat-kuatnya kita di umur 40 tahun ke atas, sungguh luar biasa. Tapi ketika sudah masuk 50, saudara, mulai terasa ini fisik ini mulai berkurang kekuatan. Karena ini sungguh firman Tuhan sudah katakan, saudara, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Terbukti ini ada Ibu Gembala, saudara. 80 tahun masih kuat, masih semangat, masih cantik sekali mukanya, saudara. Ya, ini satu kemurahan Tuhan. Saya sendiri bisa lihat tadi, saya bilang, aduh, saya baru 75 tahun saya lihat Ibu Gembala, mukanya cantik betul, saudara. Ini kemurahan Tuhan memang betul-betul ketika kita mulai menghitung hari-hari kami. Sebab ketika sudah 80 tahun dikatakan kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Memang betul. Kami aja ya di lansia ya, mau naik tangga sudah berhati-hati ya, melangkah berhati-hati jangan sampai ini jatuh, kaki ini tersentuh jatuh. Ini sudah lansia, saudara. Nah, di sini kita melihat bagaimana kemurahan Tuhan buat kehidupan kita semua yang ada, terlebih khusus bagi keluarga Pak Rusdi yang ada. Bahkan keluarga besar, anak cucu, mereka boleh melihat keberkatan Tuhan luar biasa. Kekebun itu tinggal hiburan, saudara. Tinggal menikmati, saudara. Ya. Menghibur aja, ini pandangan mata melihat, aduh, ini kebun saya. Apa yang dikerjakan situ tinggal ya korek-korek apa yang bisa dikorek, saudara. Tapi mau buang tenaga ya untuk bekerja seperti orang 40 tahun tidak lagi sampai di situ. Tinggal menikmati kemurahan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ketika kita ada di dalam perlindungan Tuhan, jangan sia-siakan. Jangan kita abaikan. Sebab kemurahan Tuhan itu ada dikatakan melebihi dari kehidupan kita. Kemurahan Tuhan luar biasa, memberikan kenyamanan buat hidup ini, kenyamanan dari hati kita masing-masing, sehingga kita boleh melihat benar-benar mulut kita bisa berkata kemurahan Tuhan lebih dari hidup yang ada. Itu sebabnya selagi kita hidup, mari kita mau senangkan hati Tuhan. Jangan sepelekan ya, seringkali kita jatuh bangun, seringkali kita lemah, mungkin hanya dengan persoalan kecil saja. Antara pelayan yang mudah-mudahan di sini tidak ada, saudara ya. Mungkin cuma dengan hal kecil saja bisa saling ya tidak teguran. Nah, ini daging ini, saudara. Mulai kita berpikir dan segala macam, sementara kita sudah lupa bagaimana
doa Musa, bagaimana kita harus menghitung hari-hari kita sebelum Tuhan panggil, sebelum rumah kita siap di surga sana, saudara. Kita melihat bagaimana hari yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, ya, hari yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara adalah hari yang sangat-sangat menyukakan hati ini, saudara. Walaupun seringkali berat kita mau mengucap syukur sama Tuhan, seringkali mungkin kita lalai, ada tugas di gereja, ada doa, ada persekutuan. Seringkali kita lemah, saudara. Ini karena mungkin faktor umur dibilang orang. Tapi kita lihat firman Tuhan sungguh benar. Ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Kita rasakan hebatnya kuasa Tuhan akan selalu menyertai kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab di hari-hari terakhir ini, ya, kita anak-anak Tuhan, ya, saya dan saudara, kehidupan kita akan ditampi. Adakah engkau setia kepada Tuhan? Bahkan kita boleh melihat, jangan sampai hidup kita seperti dikatakan seperti uap. Hari ini atau saat ini kita masih bisa bertemu satu sama lain. Belum tentu di jam berikutnya kita belum tahu. Namun satu hal kita melihat bahwa kemurahan Tuhan melebihi dari hidup kita yang ada, di mana kita semua ada. Itu sebabnya kita melihat bahwa firman Tuhan ada dalam kitab Mazmur 107, ada dikatakan bersyukur. Tadi pemula kata siapa tadi itu? Ibu Kris. Bersyukur kepada Tuhan sebab apa? Dia baik buat saya. Tuhan tidak pernah membuat kita tidak berdaya, bahkan yaitu dikatakan rancangan Tuhan indah. Bukan kejelekan, ya, bukan hal-hal yang buruk yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi dikatakan rancangan damai sukacita. Ketika ini damai ada di hati, ya. Apa biar kita cuma makan singkong, sayurnya daun singkong, tapi hati ini gembira, saudara. Kenapa? Itu damai yang Tuhan taruh dalam hidup kita, beda dengan damai yang ada di dunia ini. Ya, kalau kita melihat kami mengadakan perjalanan, damai sukacita ada di hati, memandang keindahan alam, tapi tidak yang memandang merasa senang melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Tapi cuma sebentar ketika kami pulang, ya cuma tinggal ingatan saja, saudara. Tapi damai sukacita yang Tuhan taruh dalam hidup kita semua, ya selagi kita hidup, ya tetap ada itu damai sejahtera. Itu sebabnya pelihara itu kasih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita jaga ini pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan begitu indah, ajaib buat saya dan saudara. Kemana kita mencari pertolongannya? Kemana kita mencari perlindungan? Dunia sekarang sedang jahat, saudara. Kalau kita lihat dulu zaman-zamannya COVID ini di Mazmur 90, 91, senang sekali orang dengar, saudara. Karena tidak tahu kemana, saudara, tidak tahu berbuat apa. Namun kita melihat, kembali periksa diri kita masing-masing. Adakah kita mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kita? Adakah kita mencintai Tuhan, ya, dengan segenap hati kita? Adakah kita membawa seisi rumah kita untuk kita datang selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Malam ini malam yang spesial, ya. Biasa kita kalau mengadakan ucapan syukur, ya, dari ulang tahun pernikahan, dan ketika kita melihat anak-anak kita berhasil. Namun mengadakan ucapan syukur di hari pernikahan yang ke-50 itu hal yang luar biasa, di luar pikiran kita. Nah, ini yang Tuhan siapkan buat keluarga Pak Rusdi semua. Bagaimana kemurahan Tuhan masih bisa, ya, masih bisa lagi bawa mobil. Kemarin cerita-cerita, saya masih bisa bawa mobil. Nah, ini satu kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka yang selalu berharap, bersandar kepada Tuhan. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ini, karena hari-hari ini jahat, kemana kita cari pertolongan, saudara? Kita yakin hanya di dalam Tuhan ada pertolongan yang besar,
Kita punya Allah yang besar seperti pujian kita tadi. Kita punya Allah yang besar, tidak ada seperti Dia. Ketika Dia memberkati kita, tidak ada satupun yang dapat menutup berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara ketika kita selalu mencintai Tuhan. Itu sebabnya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kasih Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah, saudara. Kalau kita setengah-setengah mengasihi Tuhan, ya, kita bisa cemburu kepada sesama kita. Kenapa dia bisa begini? Kenapa dia bisa begini? Karena kita mengasihi Tuhan cuma setengah, dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia. Dia sumber segala berkat buat saya dan saudara. Dia tidak akan mengecewakan. Manusia bisa kecewakan kita, saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah siang malam, Tuhan yang selalu memperhatikan, mempedulikan saya dan saudara. Kemanapun kita pergi, kemana kita mau melangkah, itu sorot mata Tuhan sangat tajam memperhatikan kita sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya mari kita melihat bagaimana kebenaran firman Allah. Ketika kita melihat hari-hari kita ini, saudara, kita boleh menghitung. Kalau mungkin tahun kemarin saya begini, lalai dalam pelayanan, saya lalai berdoa, ikut persekutuan. Tapi ketika Tuhan ya menunjukkan hari-hari yang baik buat kita, Tuhan mengingatkan bagaimana hari-hari kita ini hanya seperti uap. Itu sebabnya kita melihat dengan saksama bagaimana kemurahan Tuhan, sehingga di dalam kita memperhatikan kemurahan Tuhan, ya, dalam kita memperhatikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang indah buat saya dan saudara, yang dikatakan di kalimat-kalimat selanjutnya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga ya, sampai kita ya beroleh hati yang bijaksana. Mau bilang hati yang bijaksana susah, saudara. Nah, mulut kita bisa katakan, tapi mau cari yang bijaksana, hati yang bijaksana tidak mudah. Ya, di tempat kami ada berapa? 5 suku, saudara. Dalam jemaat kami ada Toraja, ada Jawa, ada Manado, ada Batak, ada Dayak. Nah, mau satukan ini pemikiran-pemikiran 5 suku ini, bahkan peradaban yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, tidak mudah, saudara. Ya, saya sebagai gembala harus bertanyakan, Tuhan, bagaimana saya mau bina ini jemaat-jemaat begini? Orang Dayak punya kebiasaan harus begini, orang Manado harus begini, orang Toraja harus begini, orang Jawa harus begini. Nah, semua ini, saudara, ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan menolong dan Dia menjawab, sehingga terjalin satu kesatuan yang indah di dalam Tuhan. Ya, di dalam satu jemaat lokal tidak ada suku lain, tapi kita semua jadi saudara di dalam Tuhan, satu keluarga yang besar di dalam Tuhan. Nah, Tuhan taruh itu hati yang bijaksana kepada saya dan saudara ketika kita mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bahkan kita tahu Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Dia sanggup menghibur ketika kita tidak berdaya. Jadi tadi saya katakan, waktu mereka pindah sini ada rasa kecewa. Tapi di balik itu saya berpikir, ini pelayanan, nanti Tuhan kirim lagi tenaga-tenaga yang terampil untuk menjadi lengan dalam pelayanan. Nah, di sini saya melihat ketika saya mengoreksi hidup saya, Tuhan taruh saya hati yang bijaksana membina jemaat Tuhan. Tidak mudah, saudara. Ada yang dengar-dengaran, ada yang ya tidak dengar-dengaran, ada yang suka membantah dan lain-lain sebagainya. Namun saya melihat bahwa sungguh kasih Tuhan tidak pernah berubah ketika ya kita sebagai anak Tuhan berharap bersandar hanya kepada Dia. Sebab kita melihat kekuatan yang Tuhan berikan, ya, kekuatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, apalagi sudah dilansia, luar biasa, saudara, luar biasa. Itu sebabnya ketika kita melihat bagaimana rencana Tuhan, kita harus lakukan. Jangan kita bersungut-sungut ya, dalam melayani Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut dari hal kecil. Menyapu gereja pun kalau kita sudah bersungut-sungut,
apalagi Tuhan mau kasih hal yang besar, saudara. Namun di sini kita melihat bagaimana kebenaran firman Allah itu nyata buat saya dan saudara. Itu sebabnya jangan lupakan kasih Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua yang ada. Dikatakan dengan apa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan nanti kita menerima hal-hal yang baik, menerima berkat yang banyak, saudara. Tapi Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mungkin dalam keadaan susah, mungkin orang bilang apalagi dia kalau dalam kedukaan, saudara, disuruh mengucap syukur, mungkin dia marah, ya. Orang lagi kedukaan mengucap syukur. Namun itu yang dikatakan oleh Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara, sehingga kita akan lihat dari duka cita dunia ini Tuhan ganti dengan sukacita yang tidak terkatakan seumur hidup kita. Kita dapat menyaksikan itu kemurahan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita hati yang bijaksana, merawat, ya, mendidik jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Pak Rusdi bisa mendidik anak-anaknya, ini hal yang luar biasa, kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang indah, yang tidak dapat kita ceritakan dengan kata-kata. Saya melihat keadaan berapa hari kan di sini, 2 hari ya, besok kami pulang. Luar biasa Pak Rusdi, luar biasa keluarga Bapak Aan. Saya melihat ketika mereka setia melayani Tuhan, mereka bisa mengoreksi. Mungkin mereka sudah salah, mungkin sudah tidak setia, tapi ini Tuhan tahan dalam hidup mereka. Kekuatan yang luar biasa, kesetiaan, kecintaan, ya, yang luar biasa, kesukaan mencari Tuhan, kesukaan melayani pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan taruh hati yang bijaksana. Mungkin di sini banyak orang-orang bisnis yang menghadapi karyawan-karyawati, ya, menghadapi mereka dengan keadaan dunia sekarang yang sangat sulit ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya, itu sebabnya kita andalkan Tuhan. Tuhan taruh hati yang bijaksana buat saya dan saudara. Dari hati yang bijaksana itu kita dapat melihat berkat Tuhan. Kita dapat merasakan Tuhan menjadi penolong, pembimbing dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita lihat bagaimana di ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ini bukan cuma doa Ustaz, doa kita juga semua, saudara. Ya, doa kita semua supaya Tuhan kenyangkan kita dengan kemurahan Tuhan. Ya. Tuhan kenyangkan kita dengan kemurahan Tuhan, baik di waktu pagi, ya, setiap saat ada kasih sayang Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya kalau kita lihat di ayat 1, saudara, kita lihat di ayat 1 dikatakan abdi Allah, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun, saudara. Jadi Tuhan kasih hati yang bijaksana. Kita tahu ada Tuhan, ada jurumudi dalam kehidupan saya dan saudara untuk membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Ada penolong, ada Tuhan gembala yang agung, yang setia menggembalakan kita. Gembala, saudara, manusia biasa, ya. Saya juga manusia biasa menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Tapi saya tahu Tuhan, apa yang kau percayakan, Tuhan pasti menolong, memberikan kekuatan. Saya mampu, ya, membina jemaat Tuhan dengan berbagai latar belakang suku yang ada. Itu sebabnya kita melihat ketika Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita tidak tahu berdoa, Tuhan tahu. Tidak tahu menyanyi, Tuhan kasih suara yang bagus, saudara. Nah, kita melihat pada malam hari ini bagaimana keluarga Pak Rusdi boleh mengucap syukur. Terima kasih banyak kepada Tuhan. Ini hari spesial buat kita semua. Bahkan kami juga dari Kalimantan Timur, boleh ada hari yang pertama kami boleh beribadah di sini, bahkan berjumpa dengan keluarga Pak Rusdi, keluarga besar Pak Rusdi yang ada. Kami yakin semua ini rancangan Tuhan indah, ya, rancangan Tuhan indah buat kami semua, sehingga kami boleh melihat
walaupun susah senang ya, tapi Tuhan selalu kasih penghiburan, Tuhan kasih jaminan, Tuhan kasih ya kekuatan, kesanggupan. Kita mampu berdiri, bahkan kalau dia mampu lagi berlari, dia berlari untuk mencari Tuhan selagi ada kesempatan. Itu sebabnya pada malam hari ini, ketika kita melihat ini kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, ketika kita melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kita, selalu dalam hati kecil ini bertanya, Tuhan, adakah saya Tuhan taruh umur yang panjang? Sebab orang yang takut akan Tuhan ada umur panjang. Anak-anak yang menghormati orang tua ada umur panjang. Dan segala pekerjaan akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat ya, bagaimana kebenaran firman Allah, Tuhan selalu memberkati orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, satu penghormatan yang besar oleh Tuhan buat saya dan saudara. Ada banyak talenta-talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita mau gunakan itu karena kita tahu ya, hanya Dia yang sanggup memberikan kita jaminan di tengah-tengah perjalanan kita mengiring Tuhan. Tidak sedikit tantangan masalah, tapi ketika kita lari di kaki Tuhan dengan doa dan pergumulan kita, ada jalan keluar. Tadi saya sempat bisa tahu itu pujian tadi, masalah kita ya, masalah kita ada jalan keluar, saudara. Itu sebabnya mari ya, firman Tuhan sudah mengajar kita semua untuk kita dapat memperhatikan hidup kita, sebab hidup kita seperti uap ya. Kembali kita lihat dulu pembacaan kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa ya. Kita memperhatikan dengan saksama hidup saya dan saudara. Biarlah firman Allah yang singkat pada malam hari ini, ketika saudara dengar dengan telinga rohani, engkau dapat melihat, oh Tuhan, saya banyak salah, saya banyak kekurangan. Itu sebabnya selagi ada kesempatan buat kita, mari cari Tuhan. Cari Tuhan, engkau tidak mati, tapi cari Tuhan, kita akan hidup diberkati oleh Tuhan, baik berkat jasmani dan berkat rohani. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.